memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Hadir semua, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu sehat dan rajin-rajin ya? Iya, Bu. Anak-anak tahu materi minggu lalu? Minggu lalu kita belajar apa? Tentang batang. Apa itu fungsi batang? Batang fungsinya sebagai penopang tumbuhan sehingga tetap dapat berdiri tegak, Bu. Benar sekali. Batang sebagai penopang tumbuhan. Berarti masih ingat ya? Ya, Nah, Bu. pada hari ini kita lanjut materi baru tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum kita masuk, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab. 2. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah tentang sistem pencernaan pada manusia. 3. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pencernaan pada manusia. Pada pertemuan kali ini, kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, dalam sehari kalian berapa kali makan? 3 kali, Bu. Nah, mengapa kita perlu makan? Untuk pertumbuhan, Bu. Benar, selain untuk pertumbuhan, makanan untuk proses kebutuhan energi kita, seperti kalian bermain, belajar, itu membutuhkan energi. Maka dari itu kita perlu memakan makanan yang sehat dan bergizi. Anak-anak, sebelum masuk sistem pencernaan, Ibu ingin tanya dulu nih, organ-organ apa saja yang terdapat dalam sistem pencernaan yang kalian ketahui? Ada organ lambung, Iya, hati, usus iya. besar, usus halus, dan anus, Bu. Iya, benar yang dibilang Raras. Nah, pada sistem pencernaan ini, anak-anak, ternyata ada 2 proses, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Nah, proses pencernaan secara mekanik ini, di mana pencernaannya ini terjadi di dalam rongga mulut, yaitu terjadi dengan penghancuran makanan yang dibantu oleh gigi dan lidah. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi ini terjadi di dalam rongga mulut, usus, dan lambung oleh bantuan enzim. Enzim inilah untuk membantu proses pencernaan makanan. Nah, ini Ibu ada sketsa gambar tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia itu ada organnya, yaitu ada rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, ada hati, ada lambung, ada pankreas, ada usus besar, dan ada usus halus, yang terakhir ada anus. Nampak anak-anak? Kelihatan, Bu. Iya. Nah, di dalam sistem pencernaan manusia ini, pertama kali terjadi di rongga mulut. Di dalam rongga mulut inilah makanan dikunyah, tercampur oleh kelenjar ludah. Nah, setelah dikunyah, di dalam rongga mulut dibantu oleh yang namanya enzim. Enzim inilah yang membantu proses pencernaan yang disebut dengan enzim amilase. Iya, Bu. Nah, setelah masuk nih ke campurnya kelenjar ludah nih, masuk nih ke kerongkongan. Nah, setelah dicerna di dalam mulut, makanannya yang masuk di dalam kerongkongan didorong oleh otot yang di dalam tenggorokan. Yang diberikan dengan gerakan peristaltik. Inilah yang menyebabkan makanan ini masuk ke dalam lambung. Ya, pinter. Nah, di dalam lambung ini makanan dicerna dengan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Otot-otot di dalam lambung ini berkontraksi
yang menyebabkan enzimnya tuh teraduk dengan asam klorida. Secara bertahap makanan berubah menjadi bentuk seperti bubur. Kemudian makanan yang telah mengalami proses pencernaan bergerak nih sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Nah, setelah digerakkan tuh kan makanan menjadi bubur, bergerak dia sedikit ke dalam usus halus. Ya, Bu. Nah, di dalam usus halus inilah pencernaan dibagi menjadi tiga, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, di dalam usus halus ini setelah ada 3 proses itu ya nak ya, langsung ke usus besar. Nah, setelah usus besar inilah sisa makanan usus besar itu naik dan melintang mengalami proses pembusukan. Mengalami proses pembusukan inilah langsung makanan melewati anus atau tinja. Nah, di dalam pembusukan ini, di dalam usus besar ini ada yang namanya bakteri E. coli. Bakteri E. coli inilah yang mengalami makanan menjadi busuk sehingga garam dan mineral dibantu dan diserap kembali. Maka sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan dari tubuh kita itu maka dikeluarkan di dalam anus. Nah, itulah proses dalam sistem pencernaan makanan pada manusia. Anak-anak, dari penjelasan ibu tadi paham dengan materi ini? Paham, Bu. Alhamdulillah, kalau kalian paham, nanti ibu akan memanggil anak ibu 1 orang. Nanti ibu tutup nih. Kalian susun lagi mana-mana saja organ-organ yang terdapat dalam sistem pencernaan yang sesuai. Iya, Bu. Baiklah, ibu akan menunjuk siapa ya kira-kira. Raras, ibu akan nunjuk. Maju nak. Baik, Bu. Nah, ini kan sudah ibu tempel nih, ibu tutupi nih organ-organ yang terdapat dalam sistem pencernaan. Nah, Raras ibu minta sesuaikan nih setelah ibu nih bentuk-bentuknya seperti mana organ lambung. Nah, sesuaikan lah. Ya, baik, Bu. Susun ya. Ya, Bu. Baiklah, sudah bagus dari Raras tadi, sudah benar sesuai organ-organ pada sistem pencernaan kali ini. Anak-anak, ibu ingin tanya, apakah kalian paham dengan pembelajaran pada hari ini? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Tidak, Bu. Alhamdulillah, sepertinya anak-anak ibu paham dengan materi kita pada hari ini. Sebelum ibu tutup, ibu mohon kepada anak ibu untuk memberikan kesimpulan tentang pembelajaran pada hari ini. Ibu panggil siapa ya? Sarah, tolong maju ke depan nak untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Silakan. Nah, baiklah, di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Saya akan menyerahkan tentang fungsi-fungsinya. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut yaitu membantu pencernaan, yaitu enzim amilase. Yang kedua, kerongkongan. Setelah dicerna di dalam mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, maka didorong oleh otot kerongkongan menuju lambung. Yang ketiga, lambung. Dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim yang disebut pespin. Yang keempat, usus halus, yaitu untuk merupakan tempat pencernaan dan penyerapan nutrisi. Yang kelima, usus besar. Setelah melewati usus halus, sisa makanan masuk ke usus besar. Usus besar terbagi atas usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Yang keenam, tinja. Setelah mengalami pembusukan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Baik, itulah yang dapat saya simpulkan pada pembelajaran kita pada hari ini. Bagus sekali yang telah disimpulkan oleh anak ibu Sarah. Beri aplaus dulu kepada anak ibu. Silakan duduk nak. Baik, Bu. Telah bagus disampaikan oleh Sari tadi, ibu akan menambahkan sedikit penjelasan kesimpulan dari Sari tadi. Sistem pencernaan ini nak
terbagi menjadi dua, yaitu sistem pencernaan mekanik dan sistem pencernaan secara kimiawi. Sistem pencernaan secara mekanik ini di mana terjadi di dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut ini adalah penghancuran makanan yang terjadi pada gigi. Itulah yang disebut tentang sistem pencernaan secara mekanik. Nah, sistem pencernaan secara kimiawi ini terjadi seperti di dalam lambung dan usus, di mana lambung ini adalah bantuan oleh adanya enzim. Enzim inilah yang berperan dalam sistem pencernaan seperti gerakan peristaltik. Ya, Bu. Ya, Bu. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan kalian tugas esai. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya, nanti Ibu berikan. Baik, Bu. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila penyampaian Ibu masih kurang sempurna karena Ibu masih dalam proses belajar. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.